Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi lanjutan dari hutang obligasi, yaitu amortisasi agio dan disagio obligasi. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, ya, di mana di materi sebelumnya saya telah menjelaskan penyusutan agio disagio obligasi ini menggunakan metode garis lurus. Penjualan obligasi dengan harga lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominalnya akan menimbulkan agio atau disagio obligasi. Agio atau disagio ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga kontrak atau nominal karena tidak sama dengan tingkat bunga pasar. Jadi, karena tingkat suku bunga pasar dengan tingkat bunga kontrak tidak sama, nilai jual dengan nilai nominal tidak sama, maka muncullah agio atau disagio obligasi. Metode amortisasi yang dapat digunakan adalah yang pertama, metode garis lurus, di mana disagio atau agio obligasi dialokasikan sama setiap periodenya. Dan ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, ya, di hutang obligasi. Yang kedua, metode suku bunga efektif, yaitu penyusutan dihitung menggunakan suku bunga pasar yang berlaku pada tanggal obligasi diterbitkan. Ya, kita lanjut ke langkah-langkah perhitungan amortisasi disagio atau agio obligasi dengan metode suku bunga efektif. Jadi untuk menghitung penyusutannya ada 5 langkah yang kita lakukan. Ya, di sini sangat jelas sekali. Cuma di sini di poin kelima ini saya tekankan bahwa untuk mengetahui nilai buku obligasi pada kondisi disagio, jadi poinnya adalah mengurangi nilai nominal dikurangi, ya, disagio yang belum diamortisasi. Tapi ketika kondisi agio, maka untuk mengetahui nilai buku obligasi, nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi. Ya, kita ke contohnya biar lebih jelas. Ya, silahkan dibaca contoh soalnya. Di sini mengatakan bahwa nilai nominalnya 100 juta, nilai jualnya 96.406.000, suku bunga nominal 12%, bunga pasar 13%. Ya, kita bedah dulu. Ya, suku bunga pasar lebih besar daripada suku bunga nominal. Nilai jual lebih kecil daripada nilai nominal. Maka obligasi diterbitkan dengan diskon atau disagio. Kita masuk ke tabel perhitungannya dengan menggunakan 5 langkah yang tadi. Ya, inilah 5 langkah atau 5 tahap perhitungan penyusutan disagio. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa untuk mengetahui nilai buku obligasi, nilai nominal dikurangi disagio yang belum diamortisasi. Ya. Oke, kita ke yang pertama. Disagio yang belum diamortisasi. Disagio ini, nilai ini diperoleh dari 100 juta dikurangi 96.406.000. Ya, berasal dari situ. Sedangkan ini 96.406.000 berasal dari nilai buku, nilai saat ini, ya. Atau 100 juta dikurangi D. Lihat nilai D-nya berapa. Bunga yang dibayar 12% dikali nilai nominal, yaitu 100 juta, diperoleh 12 juta. Beban bunganya 13% dikali nilai buku obligasi. Nilai buku obligasi adalah 96.406. Terus nilai penyusutan disagionya A dikurangi B. Ya, perhatikan. Dan disagio yang belum disusutkan adalah 3061.220. Ini diperoleh dari D dikurangi C ini dikurangi ini. Nah,
untuk nilai buku obligasi 100 juta dikurangi D. D itu ya ini, berarti 100 juta dikurangi 3061220 diperoleh 96938,780. Seterusnya seperti itu sampai tahun kelima. Silahkan dicari sendiri untuk latihan ya. Apakah sesuai dengan hasil yang saya tampilkan? Nah, ini di tahun kelima nanti akan ada penyesuaian. Ya, kenapa? Karena penyusutan harus habis. Nilai penyusutannya itu harus 0 dan nilai buku harus kembali ke 100 juta, maka di tahun kelima itu harus disesuaikan di beban bunganya. Karena kalau Anda mengalihkan 13% dengan nilai buku tahun keempat yang 98.989 itu tidak akan sama dengan yang ini. Tidak akan sama dengan ini ya. Jadi kita sesuaikan. Kita sesuaikan sehingga kalau diperkurangkan ini, D dikurangi C, ini dikurangi ini, maka hasilnya 0. 100 juta dikurangi 0, hasilnya 100 juta. Kembali ke nilai nominal. Jurnalnya. Nah, jurnal yang dicatat, kondisi dis agio adalah ketika obligasi diterbitkan, maka kita catat kas bertambah senilai nilai jualnya. Ada dis agio obligasi, yaitu selisih antara nilai jual dengan nilai nominal. Ya, terus hutang obligasi itu nilainya dari nilai kontrak atau nilai nominal. Pembayaran bunga, karena kita bayar bunga per 6 bulan, maka di slide sebelumnya 12 juta untuk 1 tahun. Karena ini per 6 bulan berarti dibagi 2. Berarti dalam 1 tahun kita 2 kali membayar bunga. Nah, di sini yang hati-hati di pengakuan beban bunga di tanggal 31 Desember. Beban bunga 6266.390. Dis agionya 266.390. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Nah, di ini untuk dis agio ini dibagi 2. 532.780 dibagi 2 untuk nilai dis agio ini. Ya. Sedangkan nilai beban bunga berasal dari ini yang dibagi 2. Ini kan nilai 1 tahun. Tapi karena kita bayar per 6 bulan berarti harus dibagi 2, ya. Jelas? Lanjut ke pelunasan obligasi. Nah, kita lunasi sesuai nilai kontraknya. Nilai kontrak 100 juta, berarti kita lunasi 100 juta. Ini jurnalnya ya. Ya, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke kasus agio. Ya, nilai nominalnya sama ya, jadi nilainya sama, yang berbeda cuma di nilai jual. Nilai jualnya lebih tinggi, terus suku bunga pasarnya lebih rendah. Nah, kita bedah kasusnya. Suku bunga pasarnya lebih kecil dari suku bunga nominal. Nilai jualnya lebih besar dari nilai nominal. Maka obligasi ini diterbitkan dengan premi atau agio. Kita masuk ke tabel perhitungannya. Nah, sekali lagi di penekanan saya tadi adalah perbedaan perhitungan agio dan dis agio adalah di sini. Untuk mengetahui nilai bukunya, kalau dis agio nilai nominal dikurangi yang belum disusutkan ya. Tapi kalau ya, diperhatikan lagi ya, tapi kalau agio maka nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi. Maaf, tadi ada kesalahan teknis di sini, saya belum ubah, lupa ya, maaf. Ya, perhitungannya sama, persis langkah 1 sampai langkah keempat ini sama, cuma di nilai buku saja. Kalau dis agio tadi dikurangi dari sini, maka kalau ini menambah. Ya, kita lihat. Ya, agio yang belum diamortisasi atau selisih yang belum disusutkan 3769 itu berasal dari 103.769 dikurangi 100 juta ya.
Nah, ini dia nilai bukunya 100 juta ditambah D. 100 juta ditambah ini, itulah nilai buku saat ini. Nilai sekarang. Oke, langkah pertama sama dengan disagio, 12% dikali nilai nominal. Langkah kedua, beban bunga 11% dikali nilai buku, sama ya. Langkah ketiga sama, dikurangi A dengan B dikurangi, sama. Langkah keempat, D dikurangi C, ini dikurangi ini. Nah, cuma di langkah kelima yang berbeda. 100 juta ditambah D, 100 juta ditambah 3183590. Maka inilah nilai buku obligasi tahun pertama atau nilai sekarang. Selanjutnya sama sampai tahun kelima, persis sama. Ya. Dan tetap di tahun kelima akan dilakukan penyesuaian. Kita lakukan pembulatan. Ya, saya harap ini dihitung ulang di rumah. Ya, teman-teman sekalian tetap menghitung ulang. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang saya peroleh. Kenapa saya cuma jelaskan sampai di level 2 di tahun kedua, biar teman sekalian bisa menghitung level 3, 4, dan kelima. Ya, sebagai bahan latihan. Jurnalnya pun mirip dengan disagio. Ya, ketika obligasi terbit, kas bertambah senilai nilai jualnya agio. Ya, agio di posisi kredit. Kenapa? Ini sudah saya jelaskan di materi hutang obligasi. Tidak perlu saya jelaskan di sini lagi ya, kenapa agio itu harus di kredit. Ya, tidak perlu. Nah, pembayaran bunga sama, pengakuan beban bunga sama. Nah, cuma di sini yang membedakan kenapa beban bunganya 5.707. Ya, agio obligasinya 292. Ingat, dibagi 2. Dibagi 2 karena di tabel perhitungannya itu untuk 1 tahun, tapi kita bayar bunganya per 6 bulan, jadi harus dibagi 2. Ya. Jelas? Ya, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Adapun untuk kelengkapan materinya silahkan membaca referensi yang lain. Buku yang saya gunakan untuk materi ini ada 3 ya. Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko, terus ada buku Intermediate Accounting oleh Prof. Saki Baridwan, terus ada Akuntansi Intermediate terjemahan jilid 2 oleh Kieso. Jadi silahkan membaca referensinya. Untuk pertanyaan silahkan komentar di kolom komen, saya siap menjawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.